Saya spill guys tanggapan KDM Anjing wargi Jabar, semoga sehat selalu ya. dugaan somasi atau fitnah atau apa, saya juga kurang tahu. Simak saja tanggapan dari Bapak KDM Gubernur Aing. Oke. Tidak ada artinya pemangkasan anggaran media 47 miliar. Kemudian ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi, ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Kalau Anda menemukan, silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya, ada kok. Silahkan aja, atau datangi Dinas Informasi Komunikasi, menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah, itu saya persilahkan ya. Jadi sampai hari ini kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang memberikan support, itu mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Provinsi Jawa Barat. Mereka bukan buzzer, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekan orang lain ya. Terima kasih ya atas kecurigaannya, karena rakyat ini penting curiga pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dicurigai, nanti pemimpinnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan. Terima kasih ya, tetapi saya harap sebelum speak up di media sosial. Assalamualaikum, sampurasun, nulujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu ya seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang bahagia. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada semuanya, karena di media sosial kita sering terjadi berbagai prasangka atau praduga yang berkembang, yang diarahkan pada seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh saya sebagai gubernur. Yang pertama, bahwa tidak ada kebijakan Provinsi Jawa Barat menghapus bantuan terhadap pesantren. Yang ada adalah melakukan evaluasi terhadap bantuan yang selama ini dilakukan, karena bertumpuk hanya pada 2 kabupaten, yaitu Garut dengan Tasik. Selain bertumpuk pada 2 kabupaten, juga banyak saya temukan bantuan-bantuan itu malah ngalir ke lembaga atau yayasan yang seluruh aspek administrasinya menurut saya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip undang-undang, sehingga diperlukan upaya investigatif dan sekarang sedang berjalan. Yang kedua, banyak juga terjadi, misalnya satu lembaga mendapat hampir 50 miliar. Dan itu juga mencerminkan rasa ketidakadilan. Kalau bicara akhlakul karimah, sudah jelas itu bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, mohon semuanya bersabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mencari formulasi yang tepat agar anggaran negara ini tepat sasaran dan memiliki dampak terhadap para santri, sehingga para santri, terutama santri dari kalangan masyarakat menengah ke bawah di pesantren-pesantren kecil, bisa menikmati anggaran dari pemerintah provinsi sebagai bagian untuk memberikan stimulus agar dia memiliki ketenangan, ketentraman, dan optimisme dalam menuntut ilmu agama. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Mohon maaf apabila kebijakan saya membuat kecewa beberapa pihak. Salam hormat. Pada hari ini kami menyampaikan somasi ya, kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar, kaitannya dengan pemasangan foto tanpa izin ya di dalam konten terkait dengan klarifikasi atas statement dari Neni Nur Hayati. Perlu kami sampaikan bahwa pemasangan foto itu tanpa izin itu kemudian memicu ya terjadinya doxing yang dialami oleh klien kami, dan itu sangat kontraproduktif dengan upaya kita
membangun ruang mengekspresikan pendapat yang kondusif gitu ya. Yang sangat parah seperti sekarang, brutalnya luar biasa, karena ancamannya itu sudah sampai dengan ancaman penyiksaan dan lain sebagainya yang bukan hanya pada permasalahan hate speech gitu ya, kemudian caci maki itu saya udah biasa banget gitu, tapi udah sampai dengan ancaman penyiksaan, apalagi misalnya ancaman nyawa, itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan juga. Padahal kan kalau kita lihat di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik. Saya memang kan sering mengkritik ya pejabat publik lainnya. Selain juga misalnya Kang Deddy Mulyadi ini, saya banyak mengkritik. Saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ihwan kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu gitu. Ini tapi kan memang apakah kemudian saya sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Ya, beberapa dalam konten saya mengkritik beliau dengan kebijakan, karena kebijakannya. Jadi saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Deddy Mulyadi. Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah. Tidak ada artinya pemangkasan anggaran media 47 miliar, kemudian ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi, ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Kalau Anda menemukan, silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya, ada kok, silahkan aja, atau datangi Dinas Informasi Komunikasi, menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah itu saya persilahkan ya. Jadi sampai hari ini kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang memberikan support, itu mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Provinsi Jawa Barat. Mereka bukan buzzer, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekan orang lain ya. Terima kasih ya atas kecurigaannya, karena rakyat ini penting curiga pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dicurigai, nanti pemimpinnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan. Terima kasih ya, tetapi saya harap sebelum speak up di media sosial,